Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menyajikan terkait pembahasan PCA dan Biplot. Perkenalkan, saya Frian Syagani dan rekan kerja kelompok saya Uswatun Hasana. Pada penelitian ini kami membahas dengan judul Principal Component Analysis and Biplot Analysis to Identify Determinant of the Human Development in Central Java. Jadi rujukan jurnal yang kita gunakan untuk sebagai template tugas kali ini adalah dari jurnalnya Barekeng dari Universitas Patimura untuk Journal of Mathematics and its Application. Jadi untuk outline penelitiannya yang pertama ada introduction, research method, result and discussion, and conclusion. Untuk bagian pertama terkait latar belakang, apa sih itu IPM? Jadi IPM itu merupakan parameter yang signifikan untuk dapat mengukur tingkat kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai aspek seperti pendapatan, kesejahteraan, dan akses terhadap pendidikan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia itu mulai dari tahun 2020 mencapai kategori tinggi dan terus menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,72% per tahun. Sehingganya pada tahun 2023 IPM di Indonesia itu mencapai angka 74,39%. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah bahwa indeks pembangunan manusia termasuk juga dalam kategori tinggi, yaitu mencapai 73,39%. Nah, data indeks pembangunan manusia ini dalam penelitian kali ini dijadikan sebagai objek analisis dengan metode Principal Component Analysis dan juga Biplot. Nah, IPM yang mencakup dimensi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita merupakan indikator utama yang akan menjadikan representasi tingkat pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk data penelitian yang digunakan berdasarkan dari data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan jumlah 35 kabupaten kota dengan variabel X1-nya ada angka harapan hidup, X2-nya harapan lama sekolah, X3 rata-rata lama sekolah, dan X4-nya pengeluaran real per kapita. Untuk research metode yang pertama ada matriks. Jadi matriks yang akan terbentuk pastinya 35 kali 35 berdasarkan jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, di mana berukuran N kali P yaitu 35 kali 35 seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Selanjutnya itu ada eigenvalue dan eigenvector. Jadi sebelum menghitung nilai singular value decomposition atau SVD, diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai eigen dan vektor eigen, di mana nilai eigen dan faktor eigen diperoleh dari matriks covariance menggunakan rumus ataupun persamaan seperti yang tertampil pada layar. Kemudian untuk SVD itu sendiri atau singular value decomposition itu persamaan untuk mendapatkan nilai SVD atau nilai dekomposisi singularnya itu adalah sebagai berikut, di mana X kali N kali P sama dengan U dikali N kali P sampai dengan seterusnya untuk persamaan pencarian singular value decomposition atau nilai dekomposisi singular. Selanjutnya untuk identifikasi persentase keberagaman data. Jadi untuk matriks X memiliki lebih dari 2 peringkat, maka nilai eigen yang diambil adalah lambda 1 dan lambda 2. Sehingga jumlah keberagaman yang dijelaskan adalah sebagai berikut. Jadi untuk persamaan yang digunakan pada identifikasi persentase keberagaman data dapat dilihat pada layar yang dibagikan. Selanjutnya untuk research kedua itu terkait identifikasi hasil pemetaan Biplot PCA. Jadi yang pertama ada kedekatan ataupun kemiripan antar objek penelitian. Yang kedua ada keberagaman variabel. Yang ketiga hubungan atau korelasi antar variabel. Dan yang keempat adalah nilai variabel pada sebuah objek. Nah, untuk tahapan penelitian ataupun flowchart, yang pertama tentunya memulai, kemudian menginput data, selanjutnya menghitung matriks korelasi, kemudian selanjutnya menghitung nilai eigen dan vektor eigen, selanjutnya menghitung peranan komponen pokok, selanjutnya menentukan banyaknya komponen utama, kemudian melakukan interpretasi komponen utama, selanjutnya itu menghitung skor komponen, lalu menyusun matriks Y dari skor komponen sebagai inputan analisis Biplot, dan membuat matriks U, V, dan L sebagai dengan metode singular value decomposition. Selanjutnya mencari nilai eigen dari inputan matriks Y,
kemudian membuat matriks G dan H, selanjutnya membuat grafik biplot, dan didapatkanlah hasil dari analisis PCA dan juga biplot, selanjutnya diinterpretasikan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, data yang diperoleh pada penelitian ini memiliki 35 objek berupa kabupaten kota di Jawa Tengah dengan jumlah variabel pendukung IPM-nya itu sebanyak 4 variabel, yaitu angka harapan hidup dengan satuan persen sebagai X1, harapan lama sekolah dengan satuan persen sebagai X2, rata-rata lama sekolah dengan satuan persen sebagai X3, dan pengeluaran real per kapita dengan satuan ribu rupiah sebagai X4. Next. Berikut data asli IPM Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten kota dengan 4 variabel pendukung IPM-nya. Nah, karena pada data ini selanjutnya nanti akan dianalisis menggunakan metode PCA dan biplot. Nah, karena dalam analisis biplot itu rentan terhadap perbedaan satuan pengukuran, maka perlu dilakukan standarisasi terlebih dahulu, di mana pada data yang kita analisis ini terdapat perbedaan satuannya. Oleh karena itu, datanya distandarisasi, kemudian dibentuk dalam sebuah matriks X, di mana hasil matriks X-nya itu sebagai berikut. Next. Kemudian selanjutnya setelah dibentuk matriks X tersebut, lalu dilakukan analisis korelasi menggunakan rumus R sama dengan X aksen X. Nah, nilai korelasi ini dihitung menggunakan bantuan aplikasi RStudio dengan output korelasi antar variabelnya sebagai berikut, di mana terjadi korelasi sempurna positif terjadi antara variabel itu dengan dirinya sendiri, yaitu antara variabel X1 dengan X1, X2 dengan X2, X3 dengan X3, dan X4 dengan X4. Selain itu juga terjadi korelasi tinggi antara variabel X4 dengan X3 dan juga X2 dengan X3, di mana korelasi antara X4 dengan X3 sebesar 0,8 dengan nilai P di bawahnya, yaitu nilai P-nya yang signifikan, yaitu sebesar 4,136 kali 10 pangkat min 9, dan juga korelasi tertinggi terjadi antara variabel X2 dengan variabel X3 sebesar 0,90 dengan nilai P-nya yaitu yang sangat signifikan mendekati 0 sebesar 7,047 kali 10 pangkat min 14. Nah, korelasi yang tinggi ini mengartikan bahwa antara kedua variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Next. Selanjutnya dilakukan analisis komponen utama. Sebelum ke analisis komponen utama, adapun dalam analisis komponen utama itu, pertama kita menghitung nilai eigen dan vektor eigennya berdasarkan matriks korelasi sebelumnya tadi. Nah, kegunaan nilai eigen ini digunakan untuk menjelaskan keragaman total komponen utama yang terbentuk. Adapun output hasil nilai eigennya yaitu di mana lambda satunya sebesar 3,238, lambda 2-nya itu sebesar 0,467, lambda 3-nya itu sebesar 0,217, dan lambda 4-nya itu sebesar 0,077. Kemudian untuk menentukan ada berapa prinsipal komponen yang kita gunakan, dapat dilakukan analisis menggunakan script-plot dan proporsi kumulatif varians. Nah, dari gambar script-plot ini dapat dilihat bahwa dari PC1 ke PC2 itu terjadi penurunan yang sangat tajam, sedangkan dari PC2 ke PC4 itu mulai melandai. Oleh karena itu, pada analisis ini digunakan hanya dua prinsipal komponen aja, yaitu PC1 dan PC2. Selanjutnya yaitu analisis
varians kumulatifnya. Perlu diketahui bahwa nilai ambang batas untuk variansi kumulatif dalam PCA itu biasanya berkisar antara 85% hingga 95%, di mana dari total persentase itu mampu menjelaskan variansi dalam data. Nah, dapat dilihat pada tabel 3 itu variansi kumulatifnya yaitu pada PC1 0,8, PC2 0,92. Oleh karena itu, karena sudah mencapai antara ambang batasnya itu di antara 85 sampai 95%, maka PC1 dan PC2 ini cukup menjelaskan variansi dalam data yaitu sebesar 92,63% tanpa mempertimbangkan PC3 dan PC4. Nah, selanjutnya yaitu vektor eigen. Setelah menghitung nilai eigen dan proporsi kumulatif varian setiap komponen, maka selanjutnya dilakukan perhitungan vektor eigen untuk membentuk kombinasi linear dari komponen utama, di mana dengan hasil vektor eigennya seperti pada tabel 4. Dari analisis Kriplot dan variansi kumulatif tadi diambil hanya 2 PC yang memenuhi, sehingga persamaannya yaitu seperti berikut. PC1 dengan persamaan sama dengan 0,4537x1 ditambah 0,5196x2 ditambah 0,5380x3 ditambah 0,4843x4, dan PC2 yaitu dengan persamaan sama dengan negatif 0,818140x1 ditambah 0,1627x2 ditambah 0,0279x3 ditambah 0,5568x4. Setelah melakukan analisis komponen utama sebelumnya tadi, kemudian untuk bisa melanjutkan ke analisis biplot itu dilakukan pengukuran kelayakan biplot, di mana pada analisis komponen utama sebelumnya tadi diperoleh nilai lambda satunya sebesar 3,238 dan lambda 2-nya sebesar 0,467, sehingga nilai kuadratnya yaitu sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 per jumlah total lambdanya, yaitu dengan hasil akhirnya yaitu 0,97, di mana 0,97 ini mendekati 1, maka biplot yang dihasilkan itu sangat baik, yang mana informasi yang diberikan itu yang akan diberikan oleh biplot itu sebesar 97% dari seluruh informasi yang terkandung dalam data. Selanjutnya analisis biplot, yaitu setelah tadi matriks X di input yang sudah distandarisasi, kemudian menghitung matriks X aksen X-nya, lalu matriks X tadi diuraikan dari data skor komponen utama yang terpilih yaitu PC1 dan PC2, sehingga menghasilkan matriks U, matriks L, dan matriks A aksen, dan dapat ditulis dalam persamaan berikut, yaitu matriks X ukuran 35x2 sama dengan matriks U ukuran 35x2 kali matriks L ukuran 2x2 dikali matriks A transpos ukuran 2x4, di mana matriks U-nya yaitu dengan nilai sebagai berikut, matriks L-nya yaitu dengan nilai sebagai berikut, dan matriks A-nya yaitu dengan nilai sebagai berikut. Next. Setelah penguraian nilai singular matriks X-nya tadi, maka selanjutnya itu dilakukan pengkonstruksian biplot. Nah, dalam membuat grafik biplot itu diperlukan koordinat objek dan peubah dengan membuat matriks G dan matriks H menggunakan matriks A. Nah, pada penelitian ini menggunakan nilai alfa sebesar 0,5, sehingga matriks G-nya itu sama dengan matriks U dikali matriks L pangkat 0,5, dan H transposnya yaitu L pangkat 1 dikurang alfa dikali A transpos, kemudian ditransposkan lagi, dimana dengan hasil akhir yaitu matriks G-nya dengan ukuran 35x2
dengan nilai-nilainya sebagai berikut, dan matriks H transposnya dengan ukuran 4x2 dengan nilai-nilainya sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh di atas akan dibentuk biplot yang menyajikan titik-titik yang mewakili koordinat objek, kabupaten atau kota, dan vektor yang mewakili koordinat variabel IPM. Koordinat objek dan variabel yang diperoleh dari matriks G dan matriks H tadi kemudian akan diplot dalam grafik sebagai berikut, sehingga dihasilkan grafik sebagai berikut. Di mana dari dari plot ini akan dianalisis keragaman variabel, kedekatan antara objek, keratan antara variabel, dan nilai variabel pada suatu objek. Di mana dapat dilihat dari gambar ini, untuk keragaman variabelnya dapat dilihat bahwa variabel X1 itu mempunyai keragaman terbesar. Artinya paling heterogen dibandingkan variabel lainnya. Begitu juga dengan vektor X4 itu vektor X1 ini memiliki yang paling panjang di antara vektor lainnya. Begitu juga dengan vektor X4 itu memiliki panjang yang hampir sama dengan X1, sehingga mempunyai keragaman terbesar dibandingkan dengan X2 dan X3. Sedangkan X2 dan X3 ini memiliki panjang yang hampir sama, artinya mereka mempunyai keragaman yang juga hampir sama. Kemudian untuk kedekatan antara objek, kedekatan antar objek ini dapat diketahui dengan menghitung jarak Euclid antara objek yang satu dengan yang lainnya, di mana semakin kecil nilai jarak Euclid itu menunjukkan bahwa semakin dekat objek tersebut. Nah, kedekatan objek ini digunakan untuk mengetahui kemiripan karakteristik antara kabupaten kota. Nah, dapat dilihat bahwa dari seluruh plot-plot ini, titik-titik ini, bahwa titik 9, 22, dan 14 ini merupakan titik-titik yang paling dekat, dan juga artinya mereka memiliki jarak Euclid terpendek yang ada di Jawa Tengah, yaitu titik-titik ini merepresentasikan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Semarang. Nah, artinya ketiga kabupaten ini memiliki kemiripan karakteristik. Sedangkan dapat dilihat pada pojok atas titik 29 itu berada jauh dengan titik-titik lainnya. Titik 29 ini merepresentasikan Kabupaten Brebes, di mana Kabupaten Brebes ini kurang memiliki kemiripan karakteristik dengan kabupaten lainnya karena jaraknya yang terletak jauh sendiri. Kemudian untuk keeratan hubungan antara variabel, dapat dilihat bahwa variabel X2 dan X3 ini membentuk sudut lancip. Nah, artinya kedua variabel ini atau vektor ini berkorelasi positif dengan semua variabel lainnya, yaitu variabel X4 dan variabel X1. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan X1 dan X2 di Provinsi Jawa Tengah itu akan meningkatkan pula seluruh variabel pendukung IPM lainnya. Kemudian dapat dilihat juga untuk vektor X4 dan X1 itu membentuk sudut tumpul, artinya kedua variabel ini berkorelasi negatif. Selanjutnya yaitu interpretasi nilai variabel pada suatu objek. Nah, dapat dilihat bahwa pada angka 10, 13, 19
6 itu mewakili Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Purworejo, di mana titik-titik tersebut letaknya berdekatan dan juga searah dengan variabel X1. Artinya angka harapan hidup atau variabel X1 di kabupaten tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Kemudian titik-titik 9, 14, 22, 30, dan 32 serta 33 itu mewakili Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Itu dapat dilihat bahwa letak mereka berdekatan dan juga searah dengan variabel X2 dan X3. Artinya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah atau X1 dan X2 dan X3 itu cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Kemudian dapat dilihat untuk titik 34 dan titik 35 mewakili kota Pekalongan dan kota Tegal, itu letaknya berdekatan dan searah dengan variabel X4. Artinya pengeluaran real per kapita atau X4 di kota tersebut lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Next. Nah, berikut tadi hasil interpretasinya. Kemudian kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya itu diperoleh kesimpulan berikut, di mana harapan lama sekolah X1 dan rata-rata lama sekolah X3 serta pengeluaran real per kapita X4 itu saling mempengaruhi dan memiliki korelasi positif yang erat, sedangkan angka harapan hidup X1 dan pengeluaran real per kapita X4 itu memiliki korelasi negatif. Kemudian yang kedua itu angka harapan hidup X1 merupakan variabel yang mempunyai keragaman terbesar atau paling heterogen atau dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. Kemudian jarak Euclid terpendek dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang. Artinya antara ketiga kabupaten tersebut memiliki kemiripan karakteristik. Kemudian selanjutnya itu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, itu letak mereka berdekatan dan searah dengan variabel X1. Artinya harapan hidup di kabupaten tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Demak itu terletak berdekatan dan searah dengan variabel X2 dan X3. Artinya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di kabupaten kota tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Sedangkan kota Pekalongan dan kota Tegal itu terletak berdekatan dan searah dengan variabel X4. Nah, artinya pengeluaran real per kapita di kota tersebut lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait Principal Component Analysis and Biplot Analysis to identify determinant of the Human Development Index in Central Java. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.